ataupun Bapak Ibu lebih menyukai tutorial YouTube, kita juga sudah sediakan di YouTube di channel I'm Edu Networks, atau boleh langsung di bit.ly/YT I'm Edu Network. Nah, tadi kita mau lihat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengganti nomor handphone, mau mengganti kelas, Bapak Ibu tinggal masuk di sini ke halaman saya. Boleh Bapak Ibu dicoba bersama. Silakan ketikkan kembali kata sandinya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengganti nomor handphone bisa. Kemudian juga untuk mengganti kelas, boleh dipilih kelasnya. Kalau misalnya kemarin masih salah seperti itu ya. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Misalnya udah dirubah tapi lupa disimpan. Jadi silahkan. Nah, setelah merubah, apalagi merubah ini nomor handphone ataupun email, silahkan dicatat kembali karena biasanya ini seringkali lupa. Baru kemarin pelatihan kita, tapi saat ini pas ketemu lagi udah lupa gitu. Jadi biar save, biar Bapak Ibu nanti ketika masuk nggak mikir lagi nih, boleh dicatat kali ya Bapak Ibu. Baik itu jika Bapak Ibu ingin merubah data pribadi maupun data kelas yang saat ini sedang diajar oleh Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, setelah ini saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan tentang update data orang tua siswa. Karena di sini ketika Bapak Ibu mengupdate nomor handphone tepatnya dari orang tua maupun siswa, ini akan berpengaruh kepada proses sinkronisasi. Jadi ketika Bapak Ibu udah memberikan agenda, udah memberikan tugas ataupun kelas, tapi tidak tersampaikan, ternyata nomornya sudah tidak digunakan atau tidak aktif. Nah, nanti guru bisa melihat bagaimana merubah data tersebut. Nah, setelah nanti kita akan lihat bersama merubahnya seperti apa. Jangan lupa infokan orang tua untuk mengunduh dulu, kemudian menginstal IM School. Sudah tersedia di Play Store, namanya IM School, Agenda Pintar Sekolah dan Kelas Online. Nah, kalau misalnya, Mbak, kalau saya nggak pengen nih ada sosialisasi ke orang tua, gimana ya ngasih tahu orang tuanya, saya kan nggak bisa nih ngajarinnya, katanya gitu. Bapak Ibu bisa langsung ke YouTube kami. Di sini juga sudah ada tutorial untuk instalasi aplikasi IM School untuk orang tua. Nah, di sini sudah ada ya di YouTube. Nah, di sini di channel YouTube-nya I'm Edu Networks. Jadi silahkan kalau misalnya diberitahukan ke orang tua untuk menginstal dan mengunduh, jangan lupa untuk beritahukan juga tutorial video supaya orang tua bisa mendaftar sekaligus. Karena untuk orang tua sendiri pendaftarannya mudah, hanya menggunakan nomor handphone seperti itu. Nah, kemudian sini. Bagaimana untuk mengupdate data orang tua maupun data siswa? Kalau ternyata sekarang siswanya udah punya handphone sendiri, atau ternyata nomor handphone orang tua yang lama sudah tidak aktif. Nah, ini tampilan siswa yang akan Bapak Ibu kelola di kelas. Diperiksa kembali kalau misalnya operatornya sudah upload, periksa kembali apakah betul itu nama siswa yang Bapak Ibu ajar. Nah, kemudian kalau sudah ada datanya, Bapak Ibu tinggal klik detail, dan kemudian klik edit. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit apabila ada kesalahan pengetikan nama, ataupun nanti nomor handphone orang tuanya ternyata ganti, atau misalnya nomor handphone siswanya juga sudah beralih nih pakai handphone sendiri, bisa diganti kemudian diklik simpan. Nah, kalau misalnya di daftar siswa ini, siswa Bapak Ibu masih kosong, artinya operatornya belum upload. Nah, untuk simulasi kali ini, Bapak Ibu, saya sarankan untuk menambah mungkin 1 atau 2 orang nama siswa, supaya kita nanti bisa melihat bagaimana pembuatan kelas jarak jauh dan juga survei. Nah, Bapak Ibu bisa klik tambah, untuk menambahkan 1 atau 2. Jika benar-benar kosong nih, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu menambah manual terlebih dahulu untuk kita melihat nanti untuk penggunaan fitur berikutnya. Nah, Bapak Ibu silakan isi namanya.
misalnya Riri, kemudian di sini dan nomor handphonenya disamakan tidak masalah. Jadi kalau misalnya nomor handphone orang tua dan juga anaknya sama, tidak masalah. Kemudian kita klik simpan, konfirmasi. Nah, silahkan Bapak Ibu menambahkan, kalau misalnya kosong beneran nih, kosong sama sekali tidak ada data, boleh menambahkan 1 atau 2 murid Bapak Ibu untuk kita coba simulasi nanti di menu berikutnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya data keseluruhan nih dari Dapodik di kelas Bapak Ibu, boleh juga menggunakan pendaftaran grup siswa. Tapi untuk simulasi kali ini, kalau misalnya operatornya belum upload, tidak apa-apa, boleh kita tambahkan 1 atau 2 siswa untuk kita bisa melihat nanti penggunaan fiturnya. Soalnya kalau nggak ada siswanya, kita nanti nggak bisa buat kelas maupun buat surveinya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang sudah berhasil, boleh informasikan kepada kami ya. Saya tunggu sekitar 3 menit Bapak Ibu untuk mencoba menambahkan siswa satu persatu. Jadi bolehlah tambahin 1 atau 2 siswa dulu untuk kita coba simulasi. Tapi kalau misalnya operatornya sudah upload, Mbak, saya udah nih semua 30 siswa di kelas saya, nggak masalah, tidak apa-apa. Kita tunggu dulu nih yang benar-benar kosong, tidak ada data siswanya ya. Baik, sambil menunggu, tadi ada yang masih mendaftar ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum mendaftar, saya akan coba tunjukkan nanti kalau mendaftar itu seperti apa. Sama halnya dengan login, Bapak Ibu di teacher.medu.co.id. Nah, kemudian pilih mulai sebagai guru, kemudian daftar. Nah, nanti akan ada 2 formulir ini. Formulir terkait data pribadi seperti alamat email yang digunakan, kata sandi, kemudian nama, nomor ponsel, dan nomor autentikasi. Nah, setelah itu lengkap, jangan lupa dicentang bawahnya, kemudian klik daftar. Dan nanti Bapak Ibu akan menuju ke registrasi informasi pekerjaan. Nah, ini formulir yang kedua. Asal sekolah, Bapak Ibu bisa mengetik nama belakang sekolahnya saja. Misalnya SDN Paku Alam 02, seperti yang kemarin tuh. Nah, jangan menggunakan SDN-nya, tapi langsung ke Paku Alam 02, karena kita tidak tahu nih basis data di Dapodik, karena kita sinkronnya dengan data Dapodik, apakah dia ada SDN, apakah dia SD spasi negeri, seperti itu ya. Jadi kami silakan untuk mencari nama belakang sekolahnya. Dan jika Bapak Ibu wali kelas, silakan menggunakan ada kelas yang ditugaskan, kemudian pilih kelas, dan diketik mata pelajaran yang diampu, kemudian klik selesai. Nah, jika Bapak Ibu asal sekolahnya nih, rekomendasi sekolahnya tidak muncul-muncul, malah munculnya huruf Hangul atau huruf Korea, memang ini sedikit sekali ya. Dari kita pelatihan pun mungkin hanya ada 1-2 orang. Terakhir kami pelatihan di Jakarta, itu dari satu sekolah hanya ada 1 laptop yang memang kok munculnya rekomendasi sekolahnya di Korea gitu, huruf-hurufnya saya nggak ngerti, bukan huruf Indonesia, itu mungkin preferensi bahasanya harus kita rubah. Nah, untuk mengubah preferensi bahasa, Bapak Ibu, kalau kalau saya di sini Chrome ya. Nah, jika Bapak Ibu juga menggunakan Chrome, kita sama-sama bisa merubah preferensi bahasanya. Silahkan menuju ke titik 3 di pojok kanan atas, diklik, kemudian kita ke settings. Atau mungkin kalau yang pakai bahasa Indonesia, pengaturan ya. Nah, di sini kita search language atau bahasa. Nah, di sini lihat preferensinya apa? Ada ke Indonesia, English, English US ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bahasa Indonesianya tidak di nomor 1, itu nanti preferensinya muncul Korea. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang asal sekolahnya pas dicari nggak ada bahasa Korea, nggak usah dilakukan juga tidak masalah. Nah, ini terjadi memang dari sekian banyak biasanya 1 atau 2 saja, dan itu biasanya di laptop-laptop baru. Nah, silahkan bahasa Indonesianya dijadikan preferensi paling atas
bisa klik move to the top, atau jika tidak ada di 3 bahasa ini, Bapak Ibu ditambahkan terlebih dahulu. Kita cari dulu add language nih, kita cari dulu bahasanya, lalu kita ketikkan bahasa Indonesia. Karena saya sudah muncul di preferensinya, jadi dia tidak akan muncul di sini. Nah, jika Bapak Ibu muncul, silahkan klik add. Nah, jika sudah muncul di 3 ini, pindahkan bahasa Indonesia ke paling atas. Ini memang sih nggak semua, jadi biasanya hanya beberapa saja. Baik, kita kembali lagi ke tadi penambahan siswa. Sudah ada yang berhasil untuk menambahkan siswa? Atau mungkin dari operatornya sudah upload, boleh komen di bawah supaya saya juga tahu kira-kira ternyata ini siswanya sudah pada diupload nih sama operatornya, seperti itu. Baik, ada yang sudah ya. Oke. Untuk Pak Haris, oke. Pak Haris, Bu Sylvia sudah ya menambahkan. Baik, mungkin yang lainnya? Yang lainnya masih menginput, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Nah, jika ada kendala, Mbak kok saya nggak bisa sih tampilannya jadi nggak sama gitu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Mohon kita tunggu sebentar lagi ya. Baik, terima kasih Bu Mia. Jadi tidak terlalu susah ya. Saya pikir ini lebih aktif nih Mbak Siska. Tadi pagi diam-diam ternyata udah upload gitu. Jadi saya bingung ini udah atau enggak ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalnya ngerasa saya penjelasannya terlalu cepat, nanti boleh diingatkan ya di chat supaya nanti saya tidak terlalu cepat. Baik, masih ada yang mencoba untuk menambahkan siswa? Apakah sudah ada yang berhasil lagi menambahkan? Saya ingatkan kembali nanti ketika misalnya sudah menggunakan ini, baik di tahun ini ataupun di tahun ajaran baru, nanti ada update data nomor handphone dari orang tua, silakan langsung saja ke menu manajemen, kemudian di tab siswa, kemudian klik detailnya pada siswanya, misalnya mau carinya namanya Ani nih, kita cari dulu aja. Klik cari, kemudian kita langsung klik detail, seperti itu. Dan langsung diedit. Gitu. Nah, baik, jadi sudah ada juga admin yang sudah lengkap ya. Ya, kemarin ada yang sampai 400 katanya sudah ditambahkan. Ada yang belum, kalau yang belum boleh kita tambahkan 1 atau 2 siswa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman juga dari tim Edu Networks, mungkin kalau ada pertanyaan terkait asal sekolah boleh dijawab terlebih dahulu ya di kolom komen supaya nanti Bapak Ibu gurunya juga sudah bisa menikmati menu-menunya bersama. Seperti itu. Nah, baik. Saya rasa untuk penambahan siswa ini juga sudah ada yang berhasil. Nah, kita akan kembali ke beranda. Boleh diklik kembali ke beranda. Nah, kita akan mulai dari kelas jarak jauh kali ya. Soalnya sekarang dan pun nanti setelah tatap muka, kemungkinan akan ada blended learning ya Bapak Ibu ya. Karena kita tahu masih ada protokol yang harus dipatuhi, kemudian juga masih kuota di kelas masih terbatas ya, masih 50%. Jadi mungkin ini bisa digunakan. Nah, kita akan lihat di kelas jarak jauh. Silakan Bapak Ibu klik kelas jarak jauh. Kemudian untuk membuat kelasnya sendiri, kita bisa klik buka kelas. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu masukkan nama kelasnya atau nama materi, bisa tema berapa. Nah, di sini saya akan coba contohkan seni budaya. Kemudian deskripsinya, tugas berikut.
Nah, di sini ada beberapa pilihan fokus pengerjaan tugas, konten audiovisual, dan tatap muka daring. Kita coba satu-satu. Untuk saat ini, saya akan coba di sini penilaian akhir semester D seni budaya, kemudian silahkan kerjakan tugas. Kita akan coba fokus pengerjaan tugas. Nah, fitur komentar ini digunakan untuk Bapak Ibu supaya nanti anaknya bisa kirim langsung hasil tugasnya. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana kelas ini setelah jadi dibuat, kemudian bagaimana tampilan di siswanya. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu juga bisa melampirkan dokumen. Misalnya kan tadi saya suruh kerjain soal nih, soalnya ternyata ada berupa PDF ataupun mungkin gambar, bisa dimasukin ke sini. Kita tunggu dulu proses uploadnya. Nah, ketika sudah selesai semua, kita klik buka. Nah, ini tampilan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mencoba, sambil mencoba. Nah, kalau misalnya dalam persiapan, di sini kan ada dalam persiapan, ada berlangsung. Kalau dalam persiapan, kelas hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nih hari Jumat pengen bikin kelas selama seminggu, boleh gitu. Kemudian nanti dibukanya pas hari Senin, nggak apa-apa, kita bisa kok. Jadi nanti ketika ini dipindahkan ke berlangsung, maka orang tua siswa maupun siswa bisa melihat dan mengaksesnya. Tapi kalau tadi seperti sebelumnya dalam persiapan, itu hanya Bapak dan Ibu guru saja yang bisa melihat. Jadi ketika kelasnya mau dibuka, klik dulu, kita ubah ke berlangsung, dan kita akan lihat masuk kelasnya nih seperti apa. Nah, ini adalah kelas jarak jauh dengan fokus pengerjaan tugas. Tadi kan seperti ini nih judulnya, kemudian deskripsi, kemudian lampirannya seperti ini. Nah, bagaimana tampilan di siswanya nih? Kita akan lihat. Untuk IM School sendiri itu bisa diinstal di handphone, tapi khusus kelas jarak jauh karena ada dengan konten video dan juga ada konten dengan tatap muka Zoom, itu bisa diakses melalui web. Untuk webnya sendiri nanti siswa bisa di imschool.school.imedu.co.id. Kalau misalnya tadi guru teacher.imedu.co.id, kalau untuk siswa itu di school.imedu.co.id. Nah, di sini ada beberapa sekolah karena di akun yang saya gunakan ini, saya mendaftarkan beberapa siswa di sekolah yang berbeda. Jadi aplikasi kami itu mendukung banyak anak, misalnya ada 5 anak tapi di sekolah yang berbeda. Selama sekolah itu menggunakan IM School, itu tidak menjadi masalah karena bisa sama-sama bisa mengaksesnya gitu. Nah, di sini saya akan lihat. Nah, ini tadi PAS nih budaya. Kita lihat nih kalau dari segi siswanya seperti apa. Kita klik belajar. Nah, ini adalah tampilan dari siswanya. Jadi sama seperti yang guru tadi, kalau guru tadi seperti ini, kita bisa lihat komentar dari siswanya. Kalau dari siswanya sendiri akan seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi siswanya bisa mengunduh lampirannya kalau ada tugas. Nah, di sini saya ceritanya mau ngumpulin tugasnya nih, sudah selesai dikerjakan. Nah, tinggal dikasih judul, kemudian juga tugas saya, kemudian klik tambah. Nah, di sini siswa sudah bisa mengirimkan hasil tugasnya. Nah, bagaimana kita lihat di akun gurunya? Di akun guru, nah sudah ada nih yang ngumpulin tugas. Jadi kita bisa pantau siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Dan guru juga dapat mengunduh tugasnya atau masukin saja nih komentar. Misalnya, bagus. Atau misalnya mungkin ada salah satu, salah dua, salah tiga. Jadi guru juga bisa memberikan komentar. Siswa juga bisa melihat komentarnya. Jadi ini hanya antara guru dan siswa saja. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana kelas-kelas yang lainnya. Bentar ya. Nah, kalau tadi kita ke fokus pengerjaan tugas,
Nah, sekarang kita akan buka kelas. Silahkan Bapak Ibu juga boleh sambil mencoba. Kita akan coba buka kelas seni rupa. Seni rupa. Nah, di sini misalnya kita akan silahkan pelajari video berikut dan jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, kita akan menggunakan konten video. Kita klik konten audio visualnya. Nah, jika Bapak Ibu punya video pembelajarannya di laptop atau di handphone, Bapak Ibu bisa langsung aja nih pilih filenya dari laptopnya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga punya referensinya di YouTube, tinggal cari aja di YouTube nih. Misalnya saya akan cari nih. Saya mau pakai referensinya yang ini. Kita tinggal copy paste URL-nya. Kemudian kita paste sini ya. Nah, komentar harap diaktifkan supaya nanti siswa bisa langsung kirim hasil pengerjaannya. Kemudian ini untuk fitur obrolan bisa diaktifkan atau tidak. Kita akan lihat bagaimana nanti fitur obrolan ini digunakan. Kemudian lampiran saya akan coba lampirkan. Nah, tadi kita udah kasih videonya, kita juga bisa kasih soalnya. Kemudian kita klik buka. Jangan lupa kalau misalnya ini mau bisa diakses oleh siswa maupun orang tua siswa, kita klik berlangsung. Kita lihat masuk kelasnya seperti apa. Nah, ketika masuk kelas, dengan konten video, videonya akan langsung diputar di aplikasi. Jadi nanti kalau videonya dari YouTube, nggak usah ke YouTube lagi. Karena biasanya terdistraksi kan, ada rekomendasi video dari sebelah kanan. Nah, di sini video dari YouTube sudah include di dalam sini. Nah, ini sudah ada daftar pertanyaannya. Nah, ini adalah fitur obrolan. Misalnya nih, dari guru selamat siang, silahkan kerjakan tugasnya ya. Nah, ini kan sudah masuk nih. Dan di sini ada komentar sehingga tugas siswa bisa langsung kita lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Dan apabila video ini misalnya nanti bisa diaksesnya jam 7 sampai jam 8, guru standby nih, murid juga standby jam 7 sampai jam 8 untuk pengerjaan tugas ini. Kita juga bisa melihat daftar siswa yang sudah bergabung atau yang sudah akses tugasnya. Nih, seperti ini. Ini adalah nama-nama murid saya. Jadi nanti kalau misalnya siswanya sudah masuk nih sedang mengerjakan di tab ini, itu tulisannya bergabung, bukan lagi belum bergabung. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Untuk di tampilan siswanya. Nah, di sini ada nih yang tadi sudah kita buat seni rupa. Klik belajar dari siswanya. Nah, ini adalah tampilan dari siswanya. Pasti lebih besar ya. Dan di sini ada tadi deskripsi yang sudah kita berikan. Kemudian bisa mengunduh. Dan di sini juga ada obrolannya. Nah, nanti siswa juga bisa mengirimkan tugas sama seperti fokus pengerjaan tugas. Nah, kita lihat nih setelah siswa membuka bagaimana dari sisi gurunya. Nah, di sini sudah kelihatan nih selama membuka kelas tersebut. Jadi misalnya gurunya standby-nya 7 sampai 8. Nah, selama jam 7 sampai jam 8 ini kita bisa lihat nih siapa yang sudah bergabung dan belum bergabung. Seperti itu. Nah, itu untuk kelas jarak jauh dengan konten video, khususnya video YouTube. Nah, bagaimana dengan konten Zoom atau tatap muka? Di sini misalnya dari barang bekas. Kita akan ada kelas tatap. Harap siapkan barang berikut.
Misalnya barang bekas yang akan digunakan, kemudian origami. Nah, kita rubah ke kategorinya tatap muka, kemudian dia akan otomatis layanan yang dipilihnya Zoom. Komentarnya silahkan digunakan, kemudian obrolannya boleh digunakan atau tidak, tergantung kebutuhan, dan kita klik buka. Nah, jangan lupa supaya bisa diakses oleh siswa, kita klik berlangsung. Nah, kita coba masuk kelasnya ya. Ini dari sisi gurunya, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan diakses oleh Bapak Ibu guru. Jadi ketika Bapak Ibu mulai kelas tatap muka daring, ini nanti langsung diarahkan ke Zoom. Jadi otomatis terbuka. Nah, gimana siswanya? Bisa nggak nih ngakses ke Zoom-nya? Kita lihat lagi. Nah, di kelas Zoom, ini kita klik belajar. Nah, tampilan seperti ini. Sama dengan yang Bapak Ibu akses. Hanya saja kelasnya belum dimulai. Kenapa? Karena Zoom-nya belum dibuka oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu udah klik ini, nanti siswa juga langsung bisa mengarah ke Zoom yang sama. Jadi tidak usah membagikan link lagi, kemudian tidak usah menjadwalkan atau ngirim-ngirim lagi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu silahkan mungkin untuk mencoba, dan jika ada yang ditanyakan terkait kelas jarak jauh, silahkan untuk bertanya, boleh open mic, atau mungkin sudah mencoba, tapi kok tampilan saya beda, boleh nanti Bapak Ibu boleh share screen kok. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah mencoba terkait kelas jarak jauh. Boleh, nanti yang sudah berhasil share screen terlebih dahulu. Kita masih ada hadiah ya Mbak Siskaya untuk yang nanti kita berhasil untuk membuat kelas jarak jauh ini. Betul, Mbak Tiara. Silakan Bapak Ibu, apabila ingin share screen terkait workshop di komputernya, silakan. Nanti kita ada hadiah ini buat Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk share screen juga terkait tadi menu kelas jarak jauh. Atau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan lebih di kolom chat juga. Boleh, sambil menunggu saya mau minum dulu ya kali ya. Boleh Mbak Tiara, silakan. Sebentar ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, apabila ada yang ingin share screen, silakan. Atau misalnya ada kendala atau pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat juga. Nanti ada tim kami juga ini, Mbak Putri, Mbak Choi, dan Mbak Apnela yang akan membantu Bapak Ibu. Dan saya ingin mengingatkan kembali nih Bapak Ibu, untuk program Smart School Competition, saya harap Bapak Ibu bisa melengkapi data-data dan juga bisa aktif menggunakan aplikasi IM Teacher, karena nanti hadiahnya mencapai 10 juta rupiah Bapak Ibu, lumayan ya, lumayan cukup besar juga. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru saja daftar, kemudian merasa, aduh kayaknya saya salah nih daftar kelasnya, tidak apa-apa Bapak Ibu masuk dulu saja, nanti kan bisa diganti ke halaman saya, jadi ketika sudah koordinasi dengan operator sekolah, boleh nanti langsung diganti, jadi untuk saat ini boleh mengikuti dulu, kalau misalnya sudah berhasil untuk registrasi ya. Nah, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang sudah mencoba kelas jarak jauhnya.
Mungkin saya akan ulangi sekali lagi ya tutorialnya Mbak Siska ya. Masih di mute Mbak. Nah, jadi untuk mengakses ke kelas jarak jauh, Bapak Ibu bisa klik menu kelas jarak jauhnya, kemudian buka kelas. Nah, silahkan untuk mengisi nama kelas dan deskripsinya. Boleh mungkin pilih ini dulu, mau bikinnya konten audio, atau tatap muka, atau fokus pengerjaan tugas. Sini saya mau ke konten audio. Kemudian di sini diisi nama kelasnya, deskripsinya, kemudian silahkan jika ada lampiran boleh, dan diklik buka. Silahkan untuk yang bisa share screen, yang sudah selesai bikin kelas baru nih, boleh share screen dan ada hadiah dari kami. Jadi jangan takut share screen, takut salah, nggak apa-apa. Justru kalau misalnya ternyata tidak sama dengan apa yang saya tampilkan di layar, Bapak Ibu harus bertanya nih, supaya nanti ketika buat kelas jarak jauh tidak salah. Boleh dari Pak Haris ya, saya stop share dulu ya. Nah, Pak Haris mau share screen nih, Mbak. Ya, silakan Pak Haris. Kami sudah allow juga. Oke, ini untuk TIKSD ya. Boleh dikebawahin, Pak? Baik, sudah ada lampirannya. Ini saya salah fokus warnanya karena ungu nih. Baik, mungkin Pak Haris nanti bisa ditambahkan satu orang siswa dulu nanti supaya bisa lihat sebelah kanan bawahnya sudah ada siswa bergabung atau belum. Baik Pak Haris, terima kasih. Ternyata bisa ya, ternyata masih bisa difahami materi yang tadi saya sudah sampaikan. Dan untuk Pak Haris, silahkan menghubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296 untuk nanti hadiahnya ya. Nah, mungkin yang lain saya beri kesempatan satu orang lagi untuk share screen. Nah, untuk Ibu Feby ya, gimana cara menyesuaikan nama di akun guru dengan akun admin? Ini terkait nama apa ya, Bu? Mungkin boleh diberitahu lebih lanjut. Nah, ini ada Pak Agus Zainal ya. Share screen. Di saya masih loading. Di Mbak Siska loading nggak, Mbak? Di saya juga belum tampil nih layar share screen-nya. Baik, kita tunggu ya. Nah, boleh Pak Agus dicoba lagi. Tadi udah di-cancel ya. Coba lagi di share screen. Nah, ini sudah bisa. Wah, ada video I'm Ini School nih. udah, Bu. Udah Baik, betul, Bu. coba ke bawah, Pak. Ini Ya. dengan konten YouTube ya, Pak ya? Gimana, Bu? Kalau seperti ini kira-kira. Ya, betul. Kau coba ke bawah, Pak, di-scroll ke bawah. Ini udah Ya. udah daftarin Oh, tugas udah siswa ada. ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya siswanya sudah bergabung, pasti tulisannya sudah bergabung. Baik, terima Putus-putus, kasih. Bu. Suara saya putus-putus, Pak. Iya, putus-putus. Jaringan kali ya. Mendung di sini, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Agus. Nanti kalau Iya. misalnya Iya. dipraktekkan berarti Iya, sudah sama-sama, bisa Bu. ya. Baik, untuk Pak Agus silahkan nanti menghubungi helpdesk kami nih nomornya nih. Ya, 0895 3064 1296. Nah, tadi kita sudah Baik, ada Bu. Terima dua kasih. nih. Iya, sama-sama Pak. Masih ada pertanyaan nggak nih Mbak Siska? Oke, nah tadi kita sudah menyaksikan ada dua yang sudah share screen ya, artinya Yes. juga ternyata buat kelasnya juga nggak sulit ya Mbak ya. Sudah Nah, berhasil juga ya Mbak Tiara ya betul. menggunakan aplikasi IM Teacher. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom chat. Kita Ya, bisa buka sesi diskusi ya Mbak Tiara ya mm-mm. jika materinya sudah selesai disampaikan.
Betul. Nah, saat ini sambil nunggu yang nanya nih Mbak, saya akan share screen lagi terkait menu yang akan dijelaskan berikutnya. Kalau tadi udah kita ke kelas jarak jauh, sekarang kita akan ke menu survei. Nah, survei ini mungkin bisa digunakan untuk jejak pendapat kepada orang tua. Seperti yang diamanatkan oleh Mas Menteri ya, kalau misalnya perizinan tatap muka ini harus ada restu atau harus ada izin dari orang tua. Nah, ini bisa dilakukan dengan aplikasi IM Teacher. Nah, kita akan coba lihat seperti apa. Mungkin Bapak Ibu nggak asing ya kalau dengan form-form seperti ini. Nah, boleh diisi judul dan deskripsi. Saya coba tatap muka. Di sini deskripsinya saya akan isi dengan tujuan dari kuesioner ini. Dilaksanakan dalam Nah, jika Bapak Ibu punya gambar gitu ketika sekolahnya sudah melakukan persiapan protokol kesehatan seperti apa, boleh dilampirkan. Atau mungkin ada dokumen resminya, SK Wali Kota, ataupun mungkin SK Kepala Sekolah, ataupun mungkin jadwalnya, boleh dilampirkan di sini. Kemudian juga kita bisa memilih apakah semua orang tua wajib mengisi atau hanya beberapa saja gitu, atau kita sampling aja nih, boleh juga. Nah, di sini juga ada opsi apakah nanti orang tua bisa mengedit ataupun tidak ya. Nah, di sini coba pertanyaannya di sekolah secara bertahap. Nah, di sini ada banyak kategorinya. Ada mulai dari pilihan ganda, jadi cuma pilih satu jawaban. Ada juga yang multiple choice, jadi nanti orang tua bisa memilih banyak jawaban. Ada juga jawaban pendek, atau ingin menilai tingkat kepuasan dari hasil pembelajaran di sekolah. Dan kita juga ada fitur tanda tangan, sehingga nanti form ini bisa kita jadikan form resmi ya. Mungkin di sini ada juga yang sebagai operator, jadi mungkin survei ini tidak jauh beda dengan survei yang bisa dilakukan oleh operator. Hanya saja lingkupnya ini di dalam satu kelas, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba pilihan gandanya lebih dari satu aja nih, antara iya atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, saya akan tanya pendapat orang tua disediakan oleh sekolah. Misalnya kita tanya pendapat tentang protokol kesehatan yang diharapkan orang tua yang ada di sekolah seperti apa. Nah, saya ingin ini jawaban pendek. Nah, terakhirnya saya ingin bubuhkan tanda tangan sebagai bukti tujuan yang sah. Nah, saya akan pilih tanda tangan. Jadi nanti melalui survei ini, orang tua juga bisa melakukan tanda tangan secara digital. Nah, ini sudah semua. Nah, kita bisa atur nih, kira-kira survei ini maunya sampai kapan. Saya cuma mau buat sampai besok ceritanya, sampai pukul 6 sore. Nah, di sini bisa pilih penerimanya. Karena ini adalah terkait perizinan pembelajaran di sekolah, saya akan coba atur ke semuanya, kemudian klik pilih. Nah, Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan survei ini akan kapan sampai di orang tua. Sama halnya seperti agenda yang kita bahas di basic level. Bisa menjadwalkan mau ini survei yang dibagikan kapan, dan jangan lupa kalau misalnya ini mau dibagiin besok, ditutupnya jangan hari ini, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, saya akan coba kirim sekarang supaya nanti kita akan lihat di aplikasinya seperti apa. Sebelumnya, Mas Asep sudah bisa nanti share screen bareng dengan kita ya. Oke, sudah siap ya Mbak.
Oke, nah saya kirimkan dulu surveinya seperti apa dan kita akan lihat nanti dari aplikasi akan seperti apa. Nah, itu adalah pembuatan kuesioner. Oke. Nah, sambil menunggu Mas Asep share screen, saya akan ulangi lagi sekali lagi tahapannya. Jadi saat membuat kuesioner, bisa klik buat kuesioner. Kemudian silahkan buat judul, deskripsi. Untuk uji coba kali ini, nanti yang sudah bisa share screen ya. Boleh gambar atau dokumen tidak diunggah, tidak masalah. Kemudian silakan buat 1 atau 2 pertanyaan, kemudian coba untuk kirim. Nanti boleh langsung share screen ya. Nah, saat ini kita lihat dulu nih di aplikasinya seperti apa. Boleh Mas Asep share screen bareng dengan kami? Oke, baik. Saya akan coba share screen dulu ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke. Nah, di sini dan ini adalah jadi Bapak dan Ibu di sini kalau misalnya tadi Mbak Tiara sudah membuat surveinya, nanti Bapak dan Ibu orang tua akan langsung mendapatkan informasi itu dari kolom ini Bapak Ibu ya. Dari sama kayak kita notifikasi ini akan munculnya seperti ini. Iya, sama kayak Begitu. kita Jadi, ini ya, Mas ya, nanti di WA ya. Sama kayak kita di WA atau di Facebook ya. Betul. Betul. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ngirim info, nggak usah khawatir infonya akan hilang. Jadi pasti orang tua akan dapat info itu. Jadi nggak usah khawatir infonya nggak akan sampai ke orang tua. Nah, ini sekarang info surveinya sudah masuk di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini perizinan tatap muka sudah muncul di saya. Kita akan coba isi dan lihat bagaimana pengisiannya. Nanti Bapak dan Ibu orang tua tinggal klik ikuti saja. Jadi betul ya Mbak ya, jadi nanti orang tua nggak harus pindah-pindah aplikasi buat ngisinya ya. Betul, dan juga Ya, nanti tidak hanya perlu di membagikan M-School link aja. lagi. Betul. Nah ini apakah Bapak Ibu setuju? Saya bilang ya dulu ya. Oke, sebagai contoh. Kemudian, kemudian menurut Bapak dan Ibu protokol kesehatan seperti apa? Saya tulis secara lengkap gitu ya. Supaya lebih singkat. Oke, dan sekarang waktunya kita buat tanda tangan. Tanda tangannya saya mau bikin. Nah, seperti ini ya Mas ya. Iya. Oke, saya klik tanda tangannya. Nah, inilah dia keunggulannya Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada yang nanya, apa bedanya dengan di Google Classroom ya tadi ya pertanyaannya Pak Ridwan Di kalau nggak sesi salah. pagi. Nah, jadi seperti ini. Betul. Nah, jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya di Google Classroom atau di aplikasi LMS lainnya, itu ketika Bapak dan Ibu membuat tautan atau membuat soal, mungkin ya di survei itu nanti kan harus dibagikan linknya. Nah, dari kami, link itu tidak perlu lagi karena nanti akan otomatis bisa dilakukan di sini. Pun juga kalau misalnya Bapak dan Ibu membagikan survei seperti perizinan yang hari ini saya contohkan, itu nggak perlu pindah-pindah lagi Bapak Ibu, tidak perlu pindah lagi atau nanti harus di-scan lah tanda tangannya. Nah, kita bisa langsung tanda tangan di sini dan langsung saya bisa kirim kepada guru yang bertugasnya. Boleh dikirim Mas, nanti kita akan lihat bersama bagaimana hasil data dari orang tua. Nah, baik. Terima kasih Mas Sudah Asep. ya, sudah saya isi. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Nah, untuk di sini mendung ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau suaranya putus-putus bisa kasih feedback ke kami supaya saya juga tahu apakah tadi informasinya tersampaikan atau tidak. Nah, saya akan coba bagaimana di aplikasinya setelah diisi ya oleh orang tua. Emang kesusahan kau jangan? Kesusahan kau jangan? Hujan di sini ya Pak ya. Di Bapak Ibu hujan enggak nih? Nah, ini tadi perizinan tatap muka. Nah, karena ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu buat nanti, kemudian kita lihat hasil responsnya. Nah, ini responnya sudah diolah, mungkin sama dengan survei-survei yang Bapak Ibu selalu buat gitu ya. Nah, di sini ada berapa orang yang sudah mengikuti survei, kemudian juga persetujuannya seperti apa. Jadi memang sudah diolah dan kita akan bisa lihat form resminya seperti apa. Nah, kita dilihat di sini. Nah, kita lihat tadi yang sudah menjawabkan baru 1, jadi kita lihat
Dari orang tua Setiawan dulu. Nah, ini form. Jadi kalau misalnya nanti butuh form resminya bisa seperti ini. Terlihat kan sudah ada tanda tangannya juga, kemudian jawabannya seperti apa. Nah, begitu. Bapak Ibu silahkan jika ada yang sudah mencoba dan berhasil gitu, atau mungkin kebingungan untuk membuatnya seperti apa, boleh tanyakan pada kami, boleh open mic, atau yang sudah berhasil boleh share screen. Seperti itu ya. Coba nih, barangkali ada yang sudah mencobanya. Silahkan untuk share screen Bapak Ibu. Saya silau banget ya matanya. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang sudah berhasil tadi melakukan yang dicontohkan oleh Mbak Tiara? Jika ingin share screen, silakan. Kami masih ada satu nih hadiah lagi buat Bapak Ibu yang share screen di hari ini. Ya. Dan juga ya, apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung bertanya lewat komen di kolom chatnya, atau juga langsung bisa menghubungi helpdesk kami. Dan saya juga ingin mengingatkan, nanti di akhir acara kami akan mengirimkan Google Form sebagai feedback training hari ini, agar kami bisa mengetahui ini saran dari Bapak Ibu semua, dan juga itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon jangan dulu lip sampai akhir acara. Tadi ada beberapa yang izin lip karena mungkin ada tugas lain. Ada tugas lain, tidak apa-apa. Nah, juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka nonton tutorial video terkait tadi ada kelas jarak jauh, survei, agenda, kita juga sudah menyediakan di YouTube ya. Jadi kan kalau lewat Zoom itu kita nggak bisa dicepetin atau balik lagi gitu ya. Nah, kita bisa ke langsung IM Edu Networks, boleh langsung dicari. Nah, di sini sudah tersedia video-video tutorialnya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya di website kami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen nih, ternyata, aduh Mbak, saya tertarik nih pakai, tapi saya kan nggak mungkin nih ngajarin guru-guru yang lain, saya juga belum terlalu paham. Boleh Bapak Ibu menghubungi helpdesk kami, supaya nanti misalnya, Mbak saya pengen di sekolah aja nih, satu sekolah saya aja nih dilatih, bisa nggak ya? Bisa, dan kami tidak memungut biaya apapun. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan kami tapi memungut biaya, boleh dilaporkan kepada kami, karena itu adalah oknum tertentu ya. Jadi dari kami benar-benar gratis, tidak ada yang tidak ada biaya yang dibebankan kepada sekolah, guru ataupun peserta didik seperti itu. Nah, di sini juga kalau mau buku panduan elektronik atau PDF ya, bisa langsung diunduh dari sini. Nah, di sini ada panduan. Jadi ada panduan guru via web sama via aplikasinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu silahkan, tadi ada yang sudah coba kuesionernya atau belum ya? Jika sudah, silahkan share screen. Saya stop share dulu. Dan juga Bapak Ibu tadi seperti sudah dibahas oleh Mbak Siska, silakan untuk mengikuti kompetisi apa ya tadi itu, Smart School Competition ya. Ini sudah sangat dekat sekali, kalau adminnya udah daftar, guru-gurunya udah daftar, terus adminnya udah upload, terus guru-gurunya udah pakai nih, itu udah sangat dekat sekali. Jangan lupa untuk mengundang orang tua. Udah capek-capek bikin kelas, tapi ternyata orang tuanya belum install. Jadi jangan lupa diberitahukan kepada mungkin ke grup kelas dari kelasnya Bapak Ibu, boleh diinformasikan untuk install. Dan untuk tutorial installnya, daftarnya, M-School seperti apa sudah ada di channel YouTube kami. Jadi ketika memberikan informasi untuk install, juga bisa cantumkan link YouTube untuk proses instalasinya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Enggak, bilih aya nu ditanyakeun. Sundanya keluar nih Mbak Tiara nih. Mohon. Silahkan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, di saat mendung-mendung seperti ini, sama di saya juga mendung, udah gerimis-gerimis
Romantis, garis-garis romantis. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang sudah berhasil tadi mencoba menu-menu yang ada di aplikasi mTeacher? Silakan boleh share screen. Karena kita masih ada nih satu hadiah lagi buat Bapak Ibu yang sudah mencoba. Dan tadi juga Mbak Tiara sudah menyinggung juga tentang Smart School Competition, dan itu total hadiahnya berapa Mbak Tiara? Total hadiahnya kita mencapai 10 juta. 10 juta Jadi lumayan rupiah. kalau satu sekolah dapat 1 juta ya. 10%-nya juga kecipratan lumayan. Silakan Bapak Ibu mengikuti teknis kompetisinya. Dan gimana Mbak Tiara? Enggak, mau tanya aja kalau sekarang udah bagi rapot belum ya Bapak Ibu ya? Kalau liburnya tuh dari tanggal berapa ya? 26 ya? Betul nggak sih? Oh, belum bagi rapot ya? Berarti sekarang masih penilaian atau udah tinggal bagi rapot aja ya? Saya kurang tahu jadwal di sekolah nih. Sedang pengolahan nilai ya. Baik, saya juga ingin mengingatkan ini kepada Bapak Ibu yang bertanya melalui chat WhatsApp. Mohon bersabar apabila nanti kita diresponnya berdasarkan urutan chat yang masuk ya Bapak Ibu. Tadi ada yang DM saya kenapa belum direspon, itu mohon maaf. Karena tadi chat kita banyak juga yang masuk nih Mbak Tiara. Jadi mohon bersabar karena pasti akan kami balas dan kami respon ya Bapak Ibu berdasarkan urutan chat yang masuk. Begitu. Betul, dan juga mungkin Bapak Ibu yang belum masuk grup, boleh kali ya. Langsung ditanya lewat grup saja ya. Dan saya ingatkan kembali kalau tadi pagi Mbak, kalau saya pengen di sekolah saya aja tuh pelatihannya bisa nggak ya? Boleh banget. Boleh langsung ke offline helpdesk, ya Mbak. iya. Tiara. Boleh langsung hubungi helpdesk kami gitu, minta request atau juga bisa mengisi form bantuan pendaftaran di website seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada Mbak Tiara nih, langsung dengan trainernya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung diatasi langsung ya. Ya, juga ada tim kami nih yang siap sedia menjawab. Ini masih belum ada nih yang buat kuesioner nih. Atau ternyata buat kuesioner lebih susah dari kelas jarak jauh nih kayaknya. Mungkin ini efek dari hujan kali ya Mbak. Kalau hujan enaknya ngapain nih Mbak Tiara? Indomie kuah. Ya baik, sambil menunggu ada pertanyaan lebih lanjut atau tidak, Bapak Ibu bisa mengisi form feedback sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat yang waktu itu sudah dijelaskan di basic level. Bisa langsung melalui bit.ly/training Tangsel. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mengisi terkait aplikasi juga, dan juga ini ada dari Ibu Syarifah ingin share screen, silakan Ibu. Bisa share screen juga. Ini Mas Asep tadi yang share screen, Mbak. Baik, Ibu, silakan Ibu, betul ya? Mohon maaf jika saya salah. Boleh Ibu langsung share screen saja. Baik, di saya masih loading. Kita tunggu. Ya, betul. Coba ke bawah lagi, Bu. Baik. Ini Ibu pakai handphone atau pakai laptop ya, Bu? Baik. Terima kasih, Bu. Oh, ini sudah buka surveinya itu di aplikasi ya, Bu ya? Di aplikasi iMSchool ya?
Baik, terima kasih Ibu. Berarti sudah bisa mencoba. Jadi sudah simulasi ya dengan IM School-nya ya. Ini ada yang share screen lagi dari Bapak Yuswan Birawa. Boleh ke bawah lagi, Pak? Coba saya lihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuswan dan Ibu Syarifah ya tadi ya. Baik, berarti pembelajaran hari ini ada juga yang bisa nih Mbak. Saya takut malah pada nggak ngerti nih. Nah, nanti untuk tadi 2 orang tadi, Bu Syarifah dengan Pak Yuswan, boleh langsung menghubungi helpdesk kami. Nah, baik, jika Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, saya kedengaran suaranya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, boleh ditanyakan dulu di sini. Tapi kalau misalnya malu ataupun kurang pede gitu ya, boleh nanti ke helpdesk kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Seperti itu ya Mbak Siska ya. Betul Mbak Tiara, saya juga ingin mengingatkan lagi nih kepada Bapak Ibu terkait Smart School Competition. Saya jadi grogi ini Mbak Tiara. Nih, tentang Smart School Competition itu apa sih? Yaitu sebuah kompetisi sekolah yang diselenggarakan dalam rangka mendukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah, khususnya dengan adaptasi penggunaan aplikasi IM Teacher. Dan tujuan dari kompetisi ini yaitu untuk memanfaatkan aplikasi IM Teacher untuk pembelajaran di sekolah dan juga memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam memanfaatkan IM Teacher. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi IM Teacher ini secara maksimal karena aplikasi ini dapat digunakan secara gratis ya Bapak Ibu tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Kemudian untuk pesertanya karena ini spesial sekali, seluruh sekolah di Kota Tangerang Selatan dapat mengikuti kompetisi ini dan telah mendaftar pada aplikasi IM Teacher. Dan untuk periode kompetisinya, kita akan melakukan pelaksanaan training di tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang masih belum paham atau ingin mengikuti sesi lain, nanti bisa langsung join saja. Kemudian untuk pelaksanaan kompetisinya di tanggal 21 Juni sampai 23 Juli dan juga untuk pengisian Google Form nanti Bapak Ibu harus mengisi Google Form sebagai salah satu bukti bahwa Bapak Ibu ingin mengikuti kompetisi ini di tanggal 26 sampai 30 Juli. Nanti akan kami share juga di grup. Kemudian untuk penilaian di tanggal 2 sampai 6 Agustus dan untuk pengumumannya di tanggal 10 Agustus. Untuk pengumumannya nanti akan kami announce di sosial media kami dan juga di grupnya. Kemudian untuk teknis kompetisinya, pertama-tama yaitu sekolah telah melakukan pendaftaran di akun IM Teacher dan seluruh guru di sekolahnya telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi IM Teacher serta telah mengisi data jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kondisi sesungguhnya di sekolah dan juga telah menginformasikan nih kepada orang tua siswa agar menggunakan atau mendownload aplikasi IM School untuk aktivitas pembelajaran siswa di sekolah karena tadi aplikasi IM School dan IM Teacher ini saling terhubung. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan aplikasi IM Teacher dan nanti orang tua bisa menggunakan aplikasi IM School. Dan untuk sekolah nanti bisa mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi kami. Dan untuk aspek penilaiannya tadi juga tentang jumlah siswa yang diunggah oleh sekolah, kemudian jumlah yang mendaftar, jumlah guru yang mendaftar, kemudian jumlah aktivitas yang digunakan di aplikasi IM Teacher dan juga jumlah orang tua yang telah mengunduh IM School. Jadi kompetisi ini bisa diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian total hadiahnya tadi juga sudah disinggung mencapai 10 juta rupiah untuk tingkat SD maupun tingkat SMP. Dan juga nanti pemenang akan mendapatkan merchandise dari IM School. Menarik sekali ya Mbak Tiara. Betul. Kapan lagi gitu ya dapat bagian dari 10 juta ya, sejutanya juga nggak apa-apa deh gitu.
Nah, ini Mbak Siska saya mau jawab pertanyaan dari Ibu Mia ya. Tadi terkait Mbak, kalau saya ngajarnya di banyak kelas, gimana nih di aplikasinya? Nah, saya akan coba share screen ya. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini menjadi wali kelas di 10 IPA 4 nih, saya di 10 IPA 4, kemudian mau memberikan akses nih ke guru mapel lain, ke guru bahasa Indonesia, ke guru PKN. Nah, tinggal tambah guru pengganti. Nah, di sini bisa ditambahkan orang-orangnya seperti itu ya. Misalnya Ibu Siska ini mengajar juga di 10 IPA 4, bisa ditambahkan. Tapi Ibu Tiara tidak mengajar, jadi tidak usah ditambahkan. Nah, ini akan muncul rekomendasi apabila semua guru mendaftar. Seperti itu. Nah, nanti akan terlihat kelas yang dapat diaksesnya selain, kalau ini kan wali kelas ya, jadi selain 10 IPA 4, nanti akan muncul di sini. Misalnya ada 3 kelas yang menjadi tanggung jawab mengajarnya. Jadi IPA 4 ini adalah wali kelasnya, kemudian jadi wali kelas 10 IPA 4, kemudian mengajar lagi nih di 10 IPA 1 dan 2. Nanti akan muncul rekomendasinya di sini, seperti akun yang sini. Kalau ini saya sebagai apa namanya? Wali kelas. Nah, kalau di sini saya sebagai mana nih? Sebagai guru mapel, atau di sini lebih akrabnya dengan nama guru pengganti. Nah, di manajemen otoritas, tadi ke menu manajemen, kemudian ke manajemen otoritas. Nah, di sini kan saya sebagai guru mapel seni budaya nih. Nah, itu akan kelihatan, oh saya cuma bisa akses di 11 IPA 1. Bagaimana kalau misalnya saya punya banyak kelas, nanti akan terus ke bawah gitu kalau ada 2. Nah, coba ya, saya berikan akses di sini. Nah, tambah guru pengganti, kemudian ada di sini. Oh, ini dengan email yang beda. Coba sebentar ya. Untuk saat ini Bu Mia pegang berapa kelas ya Bu ya? Di sini ada yang pegang lebih dari 3 kelas. Mungkin biasanya guru SMP ya. Baik, ini. Nah, nanti akan muncul notifikasi kalau misalnya kita diberikan akses. Notifikasinya akan seperti ini. Nih, di notifikasi izin sebagai guru pengganti diberikan. Jadi nanti kalau misalnya wali kelasnya ngasih akses akan muncul seperti ini. Dan ini akan ada di notifikasi ini. Jadi kalau ada 2 kelas nanti akan ada notifikasinya seperti ini. Dan itu bisa dilihat di menu manajemen. Nah, kurang lebih begitu Bu untuk gambaran. Nanti kalau punya 2 atau 3 dan sampai berapa kelas pun nanti ketika sudah diberikan aksesnya sudah bisa langsung menggunakan fitur-fitur kemudian dikirim ke kelas-kelas yang Ibu ampuh. Sama-sama Ibu. Mungkin yang lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, itu juga sudah diberikan tuh link ke grup WhatsApp ya.
Jadi awalnya memang banyaknya operator yang di-invite. Nah, tadi pagi juga guru-guru sudah banyak yang bergabung. Jadi nanti kalau misalnya sedang mencoba menemukan kendala, mungkin juga bisa dijawab lewat grup seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Saya masih buka sesi diskusi nih. Boleh open mic juga kalau misalnya tidak diketik, tidak apa-apa. Nah, terkait dengan Dinas Pendidikan, kita saat ini setengah pengajuan MOU dengan Dinas Pendidikan. Karena hari ini pun kan tadinya kita akan offline ya, tapi berhubung ada banyak pertimbangan, kemudian juga sedang banyak kegiatan yang dilakukan ya, saya belum lihat kalender pendidikannya. Tapi kemungkinan itu adalah bentrok-bentrok, jadi kita lakukan saja online gitu. Kalau kita sih pengennya offline ya Bapak Ibu ya, karena lebih enak seperti itu. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini kita juga tengah kerjasama MOU, MOU-nya sedang direvisi. Jadi biasa kalau untuk pengajuan MOU dengan dinas-dinas terkait seperti yang sebelumnya kita di Pematang Siantar, itu memang ada proses birokrasi yang cukup panjang. Jadi kita tunggu saja untuk tahapan-tahapan berikutnya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, monggo kita masih buka diskusi. Baik, kalau dari dinasnya sendiri sudah ada ini belum ya Bapak Ibu? Udah ada informasi penggunaan terkait di tahun ajaran baru? Kalau kemarin kita sudah diskusi untuk penggunaan di tahun ajaran baru. Tapi memang kalau proses MOU-nya karena nanti juga berkaitan dengan wali kota, jadi masih dalam proses birokrasi. Tapi kemarin obrolan dari dinasnya, kita sedang menunggu surat resmi dari dinas sih, seperti itu. Nah, baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin mendokumentasikan dulu nih, Mbak, sebelum kita berpisah di hari ini, di sesi ini. Boleh mungkin yang belum buka kameranya, boleh dibuka dulu kameranya, dipersiapkan dulu seperti dirapikan dulu rambutnya atau kerudungnya, kemudian diposisikan kembali kameranya supaya menghadap ke wajah. Silakan Bapak Ibu, kami akan mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Mbak Tiara ya. Silakan bisa open kameranya dulu. Baik. Ada juga yang sedang dalam perjalanan masih ikut pelatihan ya, semangat nih Pak Yoga. Baik, silakan dirapikan dulu Bapak Ibu mungkin rambutnya, kerudungnya. Saya juga mau rapi-rapi dulu. Boleh nanti dibantu ya Mas Asep buat di capture nih. Siap. Di saya di sini munculnya 2 layar, jadi nanti kalau mau foto tunggu dulu ya. Tahan dulu ya. Siap. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, silakan. Silakan memberikan senyuman terbaiknya. Nanti ini bisa kita upload juga ya Mbak Tiara ya. Ya, nanti kita share di grup ya. Di grup bisa. Baik, boleh Mbak nanti aba-aba kemudian senyumnya ditahan ya Bapak Ibu. Ya, siap. 3 detik lah. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, boleh. Biasanya gayanya apa nih kalau tadi pagi Cimory katanya, karena Tangsel khas Cimory ya. Boleh, atau mau pakai gaya andalan juga boleh. Saya mau pakai Cimory aja deh, biar ciri khas nih. Boleh aba-abanya ya Mbak, jangan lupa. 1, 2, 3. Baik, sudah Mas Asep? Sudah di-capture semua? Sudah ya? Baik.
Bapak Ibu hadirin, dengan demikian rangkaian acara hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Siska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu, kami akan mengirimkan Google Form kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan nanti bisa mengisi Google Form berikut. Ya, jadi kalau ada masukan juga boleh disampaikan di Google Form berikut supaya nanti juga bisa dijadikan pertimbangan kalau ada pengembangan selanjutnya. Misalnya Bapak Ibu butuh sesuatu fitur apa, mungkin kita bisa sediakan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Semoga kita nanti bisa bertemu ya.